Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Willy Andrian dari Pekanbaru Animation. Di video kali ini saya akan coba menerangkan tentang bagaimana menganimasikan sebuah karakter ya. Nanti ini filenya bisa teman-teman download dari link deskripsi di bawah ya. Ya, bisa dites langsung menggunakan aset atau objek yang ini. Jadi untuk menganimasikan di sini Blender ada langsung mode Windows-nya. Jadi diklik saja di sini Animation ya biar gampang. Tekan tombol 1. Oke, ini saya pindahin dulu. Nah, di sini ada beberapa editor ya. Ada untuk Dropsheet action editornya dan juga nantinya di bawah ada yang namanya Graph editor ya. Oke, ini semuanya berguna untuk menganimasikan. Nah, jadi kebetulan ini saya akan coba menganimasikan untuk kebutuhan nantinya bisa langsung diimport ke dalam Unity ya untuk aset game. Jadi mungkin agak disesuaikan sedikit. Nah, untuk menganimasikan seperti biasa kita masuk saja, klik kanan objek rig-nya. Jadi di sini nanti di pause mode ya. Kita aktifkan dulu automatic keyframe-nya di sini ya. Kemudian perhatikan juga kita mulai dari frame 1 atau 0 ya. Arahkan kursor ke sini, tekan A. Kemudian kita coba kunci dulu keyframe-nya. Ini di klik ya. Lalu di sini kalau misalnya teman-teman mau menganimasikan nantinya sesuai dengan dubbing atau ada narasi, itu ada baiknya di sini diklik audio video sinkron ya. Kemudian di sampingnya, samping playback itu ada keying. Di sini diklik dan dicari yang namanya Lock Road Scale, singkatan dari Location Rotation Scale ya. Selanjutnya itu kita tekan tombol I ya. Ingat di awal harus ditekan I dulu ya. Nah, ini kita akan bikin sekitar 3 action animasi ya. Pertama itu kita akan bikin kayak animasi idle atau pose istirahat atau restnya karakter ini ya, kayak bernafas gitu. Di sini coba diganti jadi action editor. Nah, lalu di scroll aja ya untuk menggeser. Di sini ada armature action. Ini di rename aja menjadi idle. Selanjutnya kita animasikan ya. Ini misalnya diklik di frame 20. Ini kita turunin ya. Oh ya, tekan tombol T dulu biar gampang. Di sini ada klik move tool ya. Nah, jadi gampang tinggal diturunin kayak gini. Kalau mau menggeser objek rig-nya tinggal diklik kursor aja supaya gampang gitu ya. Saya turunin dikit. Kemudian yang ini juga tekan tombol 3. Saya geser kayak gini dikit. Ctrl C, Ctrl Shift V. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita bisa melihat karakternya agak menurunin badan dikit. Di play aja menggunakan tombol spasi di keyboard ya. Kemudian di sini klik di frame 40. Yang ini kita copy aja sebenarnya ya. Klik ke frame ini. Tekan A. Ctrl C. Lalu diklik di frame 40. Ctrl Shift V. Kita lihat. Oke, kayak gitu ya.
Nah, ini kita bikin kayak gini aja, nanti dia bakal ngulang sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau duplikat juga bisa gitu ya. Oh iya, yang ini jangan lupa di frame 20 tekan A ya. Kursornya di sini, tekan tombol I. Jadi kita bikin keyframe-nya semua untuk bone-nya. Walaupun bone-nya itu sendiri tidak ada pergerakan sebenarnya gitu ya. Oke, kita udah selesai untuk bikin animasi idolnya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan action baru ya. New action, di sini ada tombolnya new action. Klik. Di sini kita kasih namanya jump atau lompat. Di bagian jump ini keyframe yang tadi masih ada ya. Dan ini tetap ditekan tombol A ya. Kita seleksi semuanya. Arahkan kursor ke dekat ini ya, dope sheet ini, jendela action editor ini. Tekan A kalau misalnya belum terseleksi semuanya, lalu tekan tombol delete keyframe. Ya. Nah, jadi kalau bagian idle itu masih ada, sedangkan untuk jump itu kosong ya. Tekan tombol, arahkan kursor ke sini, tekan tombol I ya. Nah, ketika di play itu animasi yang tadi udah nggak ada ya. Nah, ini kita akan coba bikin gerakan lompat. Jadi cukup sederhana, kita cuma bikin posenya aja yang berubah gitu ya. Klik di frame 10 ya, jadi agak cepat. Kalau tadi 20 ya, 20 ke 40. Nah, sekarang 10 aja, 10 aja, kita kasih jaraknya. Nah, ini klik kanan di bagian rig badannya, lalu kayak gini ya. Nah, itu. Dan posisi nggak perlu kita bikin naik, tapi kalau teman-teman kebutuhannya untuk animasi ya silahkan dinaikin ya. Nah, itu. Kayak gitu. Nah, jadi di frame 10 tadi ini silahkan dibikin posenya kayak gimana gitu ya. Tekan tombol 3 R. Nah, ini mungkin sebenarnya agak ada kesalahan ya. Ini nggak bisa diputar. Nah, klik kanan ke sini dari samping, tekan 3 ya untuk sampingnya. Nah, ke kanan yang ini, ke kanan yang ini, ke belakang. Nah, ini sedikit digeser supaya bagus posisinya itu ya. Kan 3, kontrolnya di sini ya. Nah, kita bikin lompat kayak gitu. Klik di frame 20. Ini kita kembalikan ke posisinya semula. Klik di sini, tekan A, Ctrl C, lalu klik di frame 20, Ctrl V. Nah, sedangkan di frame 10 tekan A lagi, tekan I gitu ya. Dan jika untuk kebutuhan aset game sebenarnya ini nggak perlu dinaikkan ya. Nah, saya sarankan jangan dinaikkan, kan nanti posisi koordinat dari titik X, Y, dan Z nya itu bakalan berbeda, terutama yang pakai Unity gitu ya, itu bakal berbeda. Jadi saya sarankan jangan dinaikkan, cukup ubah posenya saja gitu, kayak gitu aja cukup gitu ya. Tapi bagi yang teman-teman yang kebutuhannya memang untuk animasi, silahkan dinaikkan kayak gitu ya. Satu lagi, di akhir ini kita akan bikin yang namanya
walk cycle, walk atau berjalan. Nah, silahkan bikin action baru di sini, namanya walk atau jalan. Kemudian di sini arahkan lagi ke keyframe 1 ya, atau 0. Tekan A, tekan delete keyframe. Oke, kemudian di walk ini arahkan kursor ke sini, tekan tombol I. Oke, jadi semuanya berisi ya. Jangan sampai yang ini nggak keisi, ntar jadi kacau dia ya. Dan dipastikan di sini yang diklik adalah walk, karena terkadang dia pindah sih. Kalau udah, itu kita coba bikin untuk walk cycle atau berjalan, atau dalam hal ini mungkin di sini saya akan coba dia berlari gitu ya. Nah, yang namanya walk atau berjalan pastinya ada beberapa pose ya. Yang pertama kita bikin posenya jadi kayak gini dulu pastinya. Klik kanan yang ini dimajukan gitu ya. Klik kanan yang satunya ini dimundurin. Oke. Nah, ini kalau mau dinaikin silahkan. Ini mungkin kita akan bikin kayak lari gitu ya. Nah, yang ini klik kanan, tekan R. Yang ini klik kanan, tekan R. Klik kanan ini, tekan R. Klik kanan, tekan R. Klik kanan, dinaikin aja ini. Klik kanan, dinaikin. Nah, kayak gini aja. Nah, ini kalau mau dimajuin juga boleh, silahkan. Oke. Nah, itu dari depan. Kalau dari samping, kalau dari depan kalau mau diperbaiki silahkan gitu ya. Ini saya akan coba ke kanan badannya. Lalu tekan R, sedikit dibikin ke sebelah kanan gitu ya. Tekan tombol 7. Nah, kita lihat dari sisi atas kayak gimana sih gitu ya. Klik kanan yang lengan depannya, tekan R. Oke, Ctrl 3 dulu. Kita lihat ini R. Tekan 1. Oh ya, ini sebenarnya saya lock ya. Jadi nggak bisa digeser. Seharusnya bisa. Kalau misalnya mau dihilangkan, mungkin di sini locknya, limit locationnya ini bisa dihilangkan ya, limitnya semuanya. Jadi bisa tekan tombol G. Nah, itu bisa disesuaikan lagi kayak gitu. Begitu juga yang ini, dihilangkan semua limitnya. Tekan 3, tekan G, bisa dipaskan ke situ ya. Nah, itu jadi lebih bagus. Tekan tombol 7, kita lihat tadi udah oke atau belum gitu ya posenya. Ini tekan R, mungkin saya majukan sedikit lagi, tekan tombol G, tekan tombol R, ini R. Nah, jadi posenya seperti ini ya. Kalau udah, tekan A, Ctrl C, klik di frame 40, Ctrl V ya. Nah, jadi kita kembalikan ke posisi awal ya. Kita klik ke frame 20. Frame 20 berarti itu frame pertengahannya ya. Ctrl Shift V. Nah, itu. Jadi kita coba play dulu. Klik ke frame 4 ya. Lalu kita turunin. Nah, kayak gini ya.
Jadi ini pose kontaknya, maksudnya pose down ya. Yang pertama ini kontak, ini down. Nanti baru kita bikin up-nya seperti ini ya. Nah, itu. Jadi ada pose kontak, down, lalu pasnya, lalu up ya. Jadi ini kita bikin di frame 7 bagian passing stroke-nya atau pas. Oh ya, di sini saya kelupaan, di sini kita belum ubah posenya ya. Kembali ke frame 4 tadi. Nah, kita lihat ada baiknya di sini itu bikin gini ya, agak turun kakinya, menapak gitu ya. Lihat dari atas, tekan tombol 7, apakah udah bagus. Nah, coba klik ke frame 7. Di sini kita mulai naik lagi ya, dari sebelumnya turun naik. Tuh, kita tekan tombol 3, klik di sini. Ini usahakan bagian kakinya tetap menapak gitu ya. Nah, jadi di frame 7 dia udah kayak gini, tangannya juga udah kelihatan. Diperhatikan aja posisi tangannya apakah udah pas atau belum ya. Kalau misalnya belum pas, ada yang kurang bagus, silahkan diperbaiki gitu ya. Kalau udah, tekan tombol 7. Ini kita coba naikin dulu tadi ya. Nah, ini juga pose badannya udah mulai bikin lurus ya. Nah, kalau di sini dia miring. Ini miring, ini juga agak mulai dilurusin. Nah, gitu. Lalu kembali ke 11 ya. Di frame 11 itu kita bikin badannya semakin naik gitu ya. Tekan tombol 3. Ini badannya kita naikin tegak kayak gitu. Oh ya, yang di frame 7 juga ini udah agak sedikit naik gitu ya. Ini agak naik juga. Ctrl C, Ctrl Shift V, Ctrl V ya. Nah, selanjutnya jangan lupa di frame 4 ini tekan A ya, tekan I. Lalu di frame 7 juga tekan I. Di frame 11 juga tekan I lagi. Nah, ini kita mungkin agak sedikit geser ke kanan di sini. Di frame 20 tekan tombol G. Kita geser ke 15 aja ya kayaknya. Selanjutnya ini kita pindahin juga ya ke kanan. Di sini tekan tombol G, dipindah ke frame 30. Jadi kayaknya cukup 30 aja. Oke. Nah, kemudian di sini tadi udah ditekan I semua ya. Setelah ditekan A, tekan I ya di tiap frame 4, 7 dan juga 10. Maka di frame 4 itu kita Ctrl C, kemudian di frame 18 Ctrl Shift V ya. Kemudian di frame 7 klik kanan di sini, Ctrl C. Lalu di frame 22 Ctrl Shift V.
Kemudian di frame 11 klik kanan, di frame 11 Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl Shift V. Nah, kita lihat. Oke. Atau di sini juga bisa dikurangi langsung 30 gitu ya. Biar bisa lihat langsung bahwa ini kayak cycle gitu. Kita lihat dari depan apakah ada yang perlu diperbaiki. Nah, jika ingin menambahkan beberapa variasi itu dipersilahkan dibikin ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat di bagian animasinya lebih smooth, itu bisa di sini. Oke. Nah, dilihat aja bagian per bagian dari rignya ke kanan, misalnya bagian badannya gitu ya. Itu di sini bisa dilihat kurvanya. Jangan sampai kurvanya itu kayak ada kusut gitu. Lihat lengkungannya harus bagus. Nah, itu misalnya klik kanan, tekan G dan Y gitu ya. Harus naik turun kayak gitu ya. G dan Y. Nah, kalau ini udah lumayan bagus sih. Ke kanan yang ini udah oke. Ini mau dinaikin lagi juga boleh, G dan Y misalnya. Ini diturunin G dan Y. Tekan R juga bisa gitu ya. Nah, coba klik kanan rig yang lain, misalnya yang ini gitu, tangannya. Dilihat jangan sampai ada bagian yang nggak bagus lengkungannya gitu. Nah, kayak gini misalnya mau diturunin lagi juga bisa, G dan Y gitu. Tapi ini udah cukup lumayan bagus kok. Ke kanan yang ini. Nah, ini lumayan harus diperbaiki. Tekan G dan Y gitu. Dan pastinya kurva tiap-tiap dari punya saya dan teman-teman semua itu bisa jauh berbeda gitu ya. Nah, itu silahkan diperbaiki. Jangan sampai ada bagian lengkungannya kurang bagus ya, kurang smooth. Ke kanan aja untuk ngecek kurva-kurvanya kayak gimana. Nah, misalnya ini, nah ini kurang bagus. Kan G dan Y dinaikin dikit. Ini ups, ke kanan, G dan Y diturunin. Nah, untuk animasi supaya memang jadi smooth itu cukup panjang prosesnya ya. Jadi silahkan coba teman-teman detailkan aja, diperbaiki lengkungan-lengkungan dari kurvanya ya supaya bagus. Nah, kayak gini misalnya G dan Y. Oops. R. Nah, ini mungkin saya akan percepat prosesnya ya, videonya.
Nah, oke. Sekianlah video tutorial beberapa animasi kali ini dari idle ya, animasi idle, animasi lompat, hingga animasi berjalan atau berlari. Nah, untuk selebihnya jika teman-teman masih ingin memperbaiki dan memperbagus lagi, memperhalus lagi ya tepatnya gerakan animasinya, itu teman-teman bisa mengedit dari kurva dari Grab editornya ini. Oke, kalau gitu sekian dulu ya untuk video kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Pekanbaru Animation berikutnya.